Halo Studio Lovers, Ustadz Abdul Somad atau yang beken disapa dengan UAS kembali ramai diperbincangkan usai ditolak kedatangannya ke Singapura. Nah, hal ini lantas membuat warganet menjadi bertanya-tanya alasan tidak diperbolehkannya UAS memasuki negara tersebut. Kita tahu bersama nih Studio Lovers, UAS adalah pendakwah yang banyak disukai berbagai kalangan masyarakat karena tausiah mendalamnya mengenai Islam. Dalam kejadian yang menimpa UAS tempo hari ini, rupanya Singapura bukanlah negara pertama yang menolak kehadirannya. Ada beberapa negara juga loh. Kira-kira negara apa saja ya? Sebelum kita simak kisahnya, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan info keren lainnya hanya dari Studio Langit. Timor Leste. Kejadian penolakan ini terjadi pada tahun 2018. Kala itu Ustadz Abdul Somad berniat mengadakan tablik akbar di Timor Leste. Selain itu, ia juga dijadwalkan akan bertemu dengan mantan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmão. Nah, namun nih tiba di bandara, petugas imigrasi melarangnya untuk masuk. Katanya ada informasi yang memberitakan bahwa UAS adalah seorang teroris. Hal inilah yang membuat pihak imigrasi dari Timor Leste tidak memperkenankannya masuk. Hal lain karena diduga berkaitan erat dengan Pilpres di 2019 yang akan berlangsung di Indonesia waktu itu. Kedatangan UAS dikhawatirkan akan memberikan pengaruh terhadap suara para WNI yang ada di Timor Leste. Hong Kong. Selain Timor Leste, Ustadz Abdul Somad juga pernah ditolak masuk ke Hong Kong. Pengalaman ini diceritakannya melalui akun Facebook pribadi UAS. Kejadian ini terjadi pada Desember 2017 lalu. Saat itu UAS yang baru saja sampai di bandara Hong Kong langsung diperiksa oleh petugas imigrasi. Dikutip dari pemberitaan sindonews.com, UAS diperiksa selama kurang lebih 30 menit. Setelahnya pihak terkait mendeportasinya tanpa alasan yang jelas. Sebelum itu terjadi, diketahui bahwa tujuan UAS datang ke Hong Kong adalah untuk memenuhi undangan pengajian dari warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Alhasil nih, acara tersebut tidak bisa terlaksana karena kendala penolakan ini. Karena tidak bisa hadir, UAS pun meminta maaf kepada semua pihak yang telah mengundangnya. Pendakwah alumnus Mesir, Maroko, dan Kairo ini menyatakan ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Belanda. Selain negara di kawasan Asia, pada tahun 2019 lalu, UAS yang hendak menuju Belanda via Swiss tidak diperkenankan masuk oleh pihak imigrasi Swiss. Alasannya nih karena paspor yang dimiliki UAS sudah diberi tanda untuk tidak boleh masuk ke Eropa. Hal ini lantas membuat UAS menjadi bingung karena UAS mengklaim kala itu merupakan pertama kali ia ke Eropa. Ia pun dideportasi dan dipulangkan melalui Thailand. Jerman. Selain Belanda, UAS juga ditolak masuk ke Jerman. Masih di tahun yang sama dengan kejadian yang menimpanya via Swiss, di tahun 2019, UAS kembali ditolak masuk ke Jerman karena dianggap sering membuat pernyataan yang intoleran bahkan cenderung provokatif. Kelompok masyarakat Indonesia di Berlin, Jerman pun menolak kedatangannya. Inggris. Lagi dan lagi, pada tahun 2020, UAS kembali menerima penolakan atas rencana kedatangannya ke Inggris. Saat itu soal dokumen, bahkan ia tidak diizinkan berangkat menggunakan pesawat Royal Brunei. Alasannya karena visanya sudah di-cancel oleh pihak Inggris. Singapura. Terakhir dan yang terbaru adalah Singapura. Kejadian ini terjadi pada hari Senin 16 Mei 2022. Ustadz Abdul Somad tidak diizinkan masuk ke Singapura dan sempat ditahan oleh pihak imigrasi sebelum akhirnya nih ia dan rombongan dipulangkan dengan kapal feri. Menanggapi hal ini, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menjelaskan alasannya, yakni pihak imigrasi Singapura atau Immigration and Checkpoints Authority atau ICA
mengklaim bahwa UAS tidak diperkenankan masuk karena tidak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Nah, Studio Lovers, itulah 6 negara yang menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video keren berikutnya. Bye-bye.